Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Desember 2023 untuk Scorpio kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita hanya akan melihat pokok-pokok utama saja atau yang penting-penting saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu di Desember ini. Dan selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu afirmasi atau mantra guys, yang perlu kalian manifestasikan dimulai dari Desember ini hingga selama-lamanya. Dan juga satu kartu lagi clue, direction atau advice yang akan membantu untuk membuat Desember ini terasa lebih enjoyable atau lebih menyenangkan untuk dijalani ya. Karena guys, Desember pasti punya tantangannya sendiri, pasti punya ceritanya sendiri, mungkin akan lebih berat dari bulan-bulan sebelumnya, bisa jadi juga akan lebih santai atau lebih ringan ya. Tapi apapun nanti kartu yang terbuka itu yang harus aku sampaikan ke kamu Scorpio, karena aku ini tarot reader ya guys, pembaca kartu, oke? Aku bicara dengan banyak Scorpio sekaligus, jadi nggak semua Scorpio akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan ini masuk dalam kategori mini video guys, durasinya singkat-singkat saja. Jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikannya sepadat mungkin Ci. Oke, kita langsung mulai saja Scorpio. Yang pertama aku mau ambilin adalah kartu mantra kamu ya guys. Halo Scorpio. For Scorpio kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for December 2023. Thank you very much Scorpio. Oke. Healing myself heals my lineage. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu Scorpio supaya bisa di screenshot ya guys. Karena kamu akan membutuhkan kartu ini selama minimal 21 hari ke depan. Dibaca pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur ya. Pas mata lagi kriep-kriep, karena itu adalah waktu yang paling tepat untuk menginjeksi your subconscious mind dengan kalimat ini ya, supaya masuk ke dalam alam bawah sadarmu dan jadi milikmu selamanya guys, tersimpan seperti didepositokan setiap hari, berkembang ya. Once ini jadi milikmu, tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya lagi darimu. Oke. Ada proses healing yang terjadi katanya Scorpio di bulan Desember ini. Healing myself artinya bukan dengan bantuan orang lain ya, tapi kamu yang heal dirimu sendiri. Heals my lineage. Wow. Lineage itu kayak gini guys, sisa hidupmu ke depannya. Makanya aku tadi bilang dari awal, mantra ini dimulai dari Desember, tapi akan sangat berguna untukmu sampai selama-lamanya, seumur hidupmu, till the rest of your life. Lineage, sampai batas akhir usiamu. Jadi ya, healing yang terjadi di bulan Desember ini akan sangat berpengaruh besar ke masa depanmu guys. Oke, dan selama ini sudah kamu tolak-tolak, karena aku lihat di beberapa waktu sebelumnya, sebelum kartu manifestasi ini datang, kamu menghambat proses healing, atau emang dengan sengaja mencegah proses healing terjadi. Apa alasan orang kayak menghambat proses healing terjadi dalam hidupnya Ray? Itu biasanya karena harus mengulang kembali peristiwa yang menyakitkan ya. Supaya bisa healing memang harus dibuka ulang guys. Contohnya kayak gini nih, all the pain in the past. Itu seperti aku sering bilang, itu ada borok di tangan, dan kemudian kita nggak mau beresin boroknya, udah bernanah, tambal lagi pakai plester. Nanahnya merembes keluar dari plester yang lama, tambal lagi. Oke, kalau masih merembes lagi, perban. Tapi luka yang di dalam belum disembuhkan. Seperti itulah kira-kira luka batin ya yang terjadi pada kamu. I don't know, entah kapan, mungkin dari masa kecilmu guys, atau bisa jadi di beberapa tahun sebelumnya yang kamu hindari untuk kamu bereskan ya. Jadi ketika dibilang healing myself yang terjadi di Desember ini, kamu harus buka perbannya semua.
Itu menyakitkan guys, bayangkan udah lengket ya, bernanah, busuk, borokan, dan diperban, ditambal-tambal. Penambalan ini kalau dianalogikan itu kayak bilang I'm fine, I'm okay, everything is under my control, aku tidak tersakiti, aku tidak punya luka batin, aku baik-baik saja, aku aman-aman aja, I'm happy, I'm happy. Kamu selalu bilang begitu tanpa memperhatikan luka yang sudah memborok tadi. Itu yang terjadi di hidupmu di beberapa waktu sebelumnya. Di Desember ini katanya kamu harus buka plesternya, kamu harus bersihkan lukamu guys, dan itu akan sangat menyakitkan sekali. Dari beberapa waktu sebelumnya kamu hindari itu karena kamu gak kuat menghadapi sakitnya. Kamu seperti harus membongkar kenangan di masa lalu, mengingat kembali peristiwa menyakitkan katanya di Desember ini. Tapi itulah satu-satunya solusi untuk bisa memulai proses healing. Karena ini healing myself, artinya tidak ada orang yang akan membantumu. Kamu akan bisa meng-cancel proses healing ini once again. Kenapa? Karena tidak ada triggernya. Memang ada beberapa kesempatan begitu guys, proses healing kita itu dimulai ketika di-trigger oleh orang ya. Jadi misalnya munculnya pacar misalnya atau kekasih, dan kemudian ada pain in the past yang kemudian terungkap kembali, terangkat kembali ke permukaan. Itu berarti ada triggernya, ada pemancingnya. Tapi di Desember ini gak ada yang memancing katanya, jadi kemungkinan besar kamu akan mengabaikan lagi. Tapi kalau kamu mau memulai proses healing itu di Desember ini akan sangat berpengaruh besar ke your lineage sampai dengan akhir usiamu. Bayangkan Scorpio, 31 hari kita healing, let's say begitu, itu maksimal ya guys. Tapi efeknya itu bebasnya, lepasnya itu seumur hidup. Itu pilihan pertama. Atau pilihan kedua, kamu abaikan proses healing ini, mumpung gak ada yang nge-trigger, kamu pura-pura gak ada masalah begitu. Tapi sampai akhir hidupmu ini akan selalu menghantui atau membebanimu. Kamu pilih yang mana? Kalau aku sih pilih yang beresin di Desember ini. Biarlah menyakitkan sekali membuka perban yang udah nempel itu guys, yang berlapis-lapis tadi. Tapi setidaknya lukanya bisa aku bersihin. Setelah itu dikasih antibiotik, diobatin, entah gimana lah gitu, sehingga dia kering. Jadi sesudah itu aku tidak perlu tempel atau tambal pakai perban atau pakai plester lagi. Dan tanganku pasti akan jauh lebih ringan guys, karena tidak ada luka membusuk di dalamnya ya. Kayak begitu yang harus kamu lakukan guys di Desember ini. Yang perlu kamu manifestasikan itu adalah keberanian untuk auto healing yang dilakukan oleh dirimu sendiri atas luka yang terjadi. Ciri-ciri luka yang harus kamu healing itu adalah luka yang kamu abaikan selama ini atau kamu ingkari guys ya. Misalnya ada anggota keluarga yang meninggal dunia, mohon maaf, di 2 tahun lalu ya. Kamu kayak gak berani face bahwa kamu sudah kehilangan dia selamanya, dan kemudian kamu kayak mengabaikan rasa sedihmu. Itu juga bisa kayak bentuk pain in the past yang akan dibawa seumur hidup. Jadi kamu itu ciri-cirinya biasanya kalau ngelihat ada kematian guys, nangisnya parah banget ya. Kamu lihat ada film di mana ada anggota keluarga meninggal dunia, itu kamu bisa sampai mau pingsan atau lemas, gemeteran. Nah itu dia ciri-cirinya biasanya ketika kamu attach langsung dengan the real pain in your life ya. Kamu tahu sendiri pain apa itu atau luka batin apa itu yang perlu diberesin di Desember ini. Kalau seandainya kamu kayak kebingungan guys, ini bukan readinganmu. Ciri-cirinya ini resonate dengan kamu adalah kamu tahu dan selama ini kamu ingkari, dan kamu langsung bilang, oh yang ini kali maksud si Ray. Kamu langsung bilang begitu, iya itu yang aku maksud ya. Dimulai dari Desember ini, keberanian yang akan kamu mantrakan ke dirimu sendiri untuk menghadapi. Silahkan bongkar kembali kapan itu peristiwanya, bagaimana peristiwanya, siapa yang terlibat di dalamnya yang membuat kamu mengalami luka batin tersebut. Jika kamu seandainya memang perlu menghubungi orang tersebut yang terlibat di dalamnya, yang mungkin membuat luka itu, silahkan kamu hubungi. Kalau seandainya kamu selama ini masih menunggu seseorang meminta maaf ke kamu karena pernah menyakitimu, tapi sampai Desember dia tidak minta maaf, kamu bisa hubungi dia, bilang aku memaafkan kamu walaupun kamu tidak pernah meminta maaf kepadaku. Tujuannya adalah untuk melepaskan diriku, for heal my pain. Bukan untuk kamu aku memaafkanmu, tapi untuk diriku sendiri. Jadi kayak ada semacam konfirmasi atau statement yang mungkin harus kamu ucapkan di Desember ini, atau ada orang yang harus kamu hubungi di Desember ini, atau harus ada peristiwa masa lalu yang kamu analisa kembali di Desember ini, dan itu akan menyakitkan sekali katanya Scorpio, kayak bikin kamu nangis-nangis guys, sendirian. Healing myself.
Ya, aku ngerasa ini seperti kartunya Hermit guys, Dark Knight of the Soul ya. Tapi once kita menyadari bahwa kita memang sedang ada luka batin yang selama ini kita abaikan atau kita ingkari, itu sebenarnya proses healing sudah dimulai ya. Dan once itu kamu mulai, maka itu akan terus berlanjut sebelum 31 Desember sudah selesai, dan ini efeknya akan membebaskan kamu till the rest of your life, sampai batas akhir hidupmu katanya. Oke, beberapa di antara kalian mungkin membutuhkan waktu lebih lama, Scorpio. It is okay, karena nggak semua orang sama cepatnya guys, nggak semua orang speednya di dunia ini sama ya. Ada orang mungkin yang kalau healing itu sebulan selesai, ada orang yang hanya 2 minggu selesai, ada orang yang mungkin sampai berbulan-bulan, tergantung tingkat kekuatannya atau powernya, atau tergantung seberapa besar masalahnya atau seberapa parah pain atau luka batinnya ya. Jadi silakan take your time, because this is auto healing atau healing by yourself. Jadi kamu gak akan mengganggu orang ketika proses healing ini dimulai. Oke. Yang pasti yakinkan dirimu bahwa healing ini berjalan 100% komplit, selesai. Jangan ada yang disisakan lagi, supaya masa depanmu itu dimulai dari Januari 2024, berarti semuanya itu sudah terasa lebih ringan guys, lebih menyenangkan, dan kamu tidak takut lagi guys ya. Jadi contohnya kalau tadi karena masalah anggota keluarga yang meninggal dunia misalnya, yang membuat kamu takut sekali mendatangi orang atau keluarga atau kayak melayat begitu, karena itu bisa bikin kamu pingsan. Maka berikutnya ciri-cirinya kalau kamu sudah healed adalah kamu melihat film tentang anggota keluarga meninggal dunia, kamu sudah santai. Kamu sedih tapi itu gak menyakitkan lagi. Kamu kan punya keberanian untuk mengunjungi keluarga atau sahabat yang mengalami kemalangan ya. Kayak melayat, istilahnya mengunjungi keluarga. Melayat kamu itu kan santai, berjalan dengan kuat. Kamu melihat jenazah disemayamkan begitu, kamu gak mau pingsan lagi. Nah itu dia ciri-cirinya kalau kamu sudah healing ya. I wish the best for you Scorpio, karena kulihat ini berat guys. Bukan hanya tentang keluarga yang meninggal dunia, tapi banyak peristiwa yang membuat orang mengalami luka batin yang biasanya mereka ingkari. Dan aku tahu kalian punya luka batin masing-masing. Kita semua sama Scorpio, kita semua manusia punya luka batin masing-masing. Bedanya adalah cara menghandlenya. Dan aku lihat Scorpio kebanyakan denial atau mengingkari, sehingga luka tersebut membusuk ya, hanya ditambal-tambal saja. Ini akan men-trigger kamu untuk punya keberanian menghadapi your pain, your soul pain, luka batinmu, untuk segera bisa dibereskan. Yes? Oke. Kita akan teruskan untuk kartu nasihat guys, atau clue, advice, yang akan membuat Desember ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani Scorpio. Scorpio. Oke, get back to nature and reconnect to your hippie roots. Get back to nature itu artinya kembalilah ke alam, dan kemudian reconnect to your hippie roots itu artinya terkoneksi kembali dengan alam. Hippie itu guys kayak semacam apa ya, komunitas di Eropa yang mereka itu enggak mementingkan kekayaan, lebih ke alam. Kalau bahasa Indonesianya gelandangan Eropa itu kan nggak kayak gelandangan kita. Gelandangan Eropa itu mereka itu naik van, biasanya nggak punya tempat tinggal, nomaden. Jadi lagi suka di pinggir gunung, di pinggir laut berkemahnya, atau men-settle up van-nya, di situ masak, di situ nyuci, kayak begitulah hippie ya. Dan kemudian mereka itu nggak mau yang namanya terlalu banyak overthinking, memikirkan hal-hal nggak penting, tidak tergantung pada hal duniawi, tapi just enjoy the day. Itulah model-model hippie. Banyak orang yang kontroversi dengan hippie guys, karena menurut mereka hippie itu tidak kayak tidak punya masa depan, tidak punya prospek untuk future begitu. Tapi sometimes hippie ini yang tahu bagaimana caranya menikmati hidup, artinya dengan nggak perlu buang-buang energi memikirkan masa depan, tapi just enjoy the now. Itu komunitas ya guys, hippie itu ya. Oke, dan kemudian hippie roots itu maksudnya kayak kembalilah ke enjoy the now. Desember ini akan jauh lebih menyenangkan kalau kamu bisa menikmati the present, masa sekarang. Tanggal 3 Desember misalnya,
tanggal 3 Desember aja. Kamu nggak usah sibuk mikirin tanggal 4 gimana, tanggal 5 gimana, tanggal 6 gimana. Just enjoy the 3rd December. Besoknya tanggal 4, nikmati tanggal 4-nya. Tanggal 4, tanggal 5 punya tantangannya sendiri, itu akan dilihat besok saja. Kayak begitulah cara hidup orang hippie ya. Dan kamu disuruh untuk melakukan itu. Reconnect to nature, kemungkinan besar alam akan lebih banyak menyerap energi negatif dari kamu guys. Begitu kamu bisa ke alam kayak main di air, di danau, di pantai, di laut begitu, atau main ke hutan kalau kamu suka tempat-tempat yang earth sign energi, misalnya di gunung begitu, atau hiking, camping, silakan banyak-banyak connect ke alam. Kalau boleh guys, barefoot ya, barefoot itu artinya nggak pakai alas kaki ya. Sempatkan sekitar beberapa menit gitu untuk nginjak tanah langsung, kaki kamu itu langsung connect ke tanah. Itu akan bagus sekali untuk kamu katanya di Desember ini ya. Bukan kamu aja begitu guys, banyak artis-artis superstar guys, sebelum mereka tuh konser atau big mega konser, itu mereka biasanya sehari sebelumnya itu nginjak tanah dulu katanya. Yang aku tahu dulu itu yang punya prinsip atau kebiasaan kayak gitu Michael Jackson, Madonna ya. Jadi mereka itu sebelum big konser besoknya, sehari sebelum mereka itu lepas sepatu, cuman celana pendek, telanjang kaki, lari-lari di tanah atau di padang rumput, katanya biar nggak sombong, biar lebih down to earth. Kamu bisa coba mungkin ya, nggak ada salahnya mencoba. Nginjak tanah kan gak bayar ya Scorpio. Itu katanya akan membantu membuat Desember ini terasa lebih menyenangkan dengan cara reconnect to the nature ya, kembali terkoneksi dengan alam. Oke? Kita akan segera masuk ke the real highlight for you Scorpio. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight December 2023. Thank you. Aku akan ambil 4 kartu dari deck ini. Yang pertama adalah kartu karirmu Scorpio. Halo, bukan Four of Swords guys. Tapi nggak jadi keluar ya, yang lain yang keluar, oke. Yang kedua kartu keuangan. Yang ketiga kartu romance untuk Scorpio yang sedang couple. Dan yang keempat kartu romance untuk Scorpio yang sedang single. Ya memang kayak lagi banyak masalah banget kalian guys ya. Aduh, kok gini? Ya gitulah ya, apa kartu yang terbuka itu yang harus aku sampaikan. The Ten of Wands datang di karir ya, ini banyak pikiran, beban dalam pikiran. The Ten of Wands itu not the real burden guys, tapi terlalu banyak yang dipikirkan sehingga membebani. Begitulah pemahaman The Ten of Wands ya. Kalau beban tersebut real atau nyata, ini kartunya The Ten of Swords. Tapi aku harus bilang tidak ada beban yang nyata karena tidak muncul The Ten of Swords untuk karir kamu di Desember ini. Tapi kalau kamu merasa berat dalam menjalani karirmu ini, itu hanya karena kamu terlalu banyak pikiran atau overthinking ya. Overthinking biasanya karena terlalu fokus ke masa lalu atau fokus ke masa depan. Oke, masa lalu tidak bisa diubah, masa depan siapa yang tahu guys. Itu makanya nggak ada gunanya, itu ilusi katanya, tidak penting untuk di overthinking kan masa lalu dan masa depan ya. But if you are in the present, maka tidak akan pernah ada overthinking guys, because we are waiting minute by minute. Semenit berikutnya apa yang terjadi, semenit berikutnya apa yang terjadi. Kita nggak sempat overthinking. Overthinking itu biasanya membutuhkan waktu ya, 3 hari, 4 hari, 5 hari tentang seminggu ke depan, atau 2 hari, 3 hari, 4 hari tentang seminggu yang lalu. Sementara kalau in the present, kita stay fokus in the present kayak hippie tadi yang aku bilang, komunitas Eropa yang nggak peduli dengan masa depan itu, maka kamu akan enjoy the present, tidak sempat overthinking. Begitu juga dengan karirmu tadi ya, nikmati saja hari demi hari, karena begitu Ten of Wands datang, aku nggak bisa bilang ada beban yang real di sini guys, because the Ten of Wands is illusion ya, seolah-olah banyak beban, ternyata beban tersebut tidak nyata ya. Kita lanjutkan untuk kartu keuangan guys. You need to appreciate yourself katanya. Kamu itu kayak menghindari keramaian, entah karena pelit Scorpio atau karena kamu berusaha untuk berhemat. Tapi yang jelas the Three of Cups ini in state of stable ya, artinya ini baru panen. The Three of Cups itu adalah panen besar guys, pesta pora setelah panen besar.
Jadi orang nggak akan dapat the Three of Cups kalau panennya gagal. Ya, jadi keuangan kamu dalam keadaan baik di Desember ini, tapi kamu kayak menolak untuk menikmati. Ya, that's the hippie energy yang disarankan untuk kamu tadi. Mereka tuh orang pesta pora guys. Even wine-nya itu tinggal satu botol, besok itu belum tentu ada wine, atau besok belum tentu ada roti. Yang penting malam ini pesta dulu, begitu hippie. Oke, dan kamu aku lihat bukan tipe Scorpio yang akan kebingungan besok masih ada makanan atau enggak. Tapi kamu itu nggak bisa enjoy dengan apa yang kamu punya saat ini. Dari sisi keuangan kamu, di rekening tabungan kamu ada uang, tapi kamu nggak bisa nikmati guys. Kamu itu terlalu banyak takut tentang masa lalu, takut tentang masa depan ya. Just enjoy once in a while katanya Scorpio. Kalau misalnya kamu mau beli sesuatu guys, just reward yourself. Kalau kamu pengen makanan mewah, silakan beli makanan mewah. Kalau seandainya kamu pengen nongkrong sama teman-teman kamu, pergilah nongkrong sama teman-teman kamu. Spend a little of your money. Jangan terlalu banyak disimpan-simpan yang bikin kamu suntuk sendirian. Oke, kita akan teruskan untuk Scorpio yang sedang couple. The Six of Swords guys, kalah perang ini aku lihat kayak udah nggak sanggup lagi melanjutkan. Enough. Terlalu melelahkan kayak begitu guys. Kamu kayak kehabisan amunisi dalam menghadapi hubungan ini. The Six of Swords ini keluar dari medan pertempuran, which is by your own decision ya. Artinya bukan universe yang nyuruh kamu keluar, atau bukan universe yang menggerakkan kamu keluar dari relationship tersebut, tapi karena pilihanmu atau keputusanmu sendiri. Jadi tidak ada yang menyalahkanmu Scorpio ya. Karena memang guys, ketika the six of Swords datang, maka harus ada kalimat embel-embel yang mengatakan orang yang cerdas adalah mereka yang tahu kapan harus bertempur dan kapan harus berhenti bertempur. Orang yang cerdas adalah mereka yang tahu bahwa jika amunisi mereka sudah habis, mereka sudah kehilangan kekuatan, maka saatnya untuk mundur untuk menyelamatkan diri mereka. Itulah yang aku harus sampaikan ke kamu. Berarti dalam hal relationship ini, kamu ngerasa kamu need to take care of yourself first, dan kamu terlihat menjauh dari sebuah relationship. Makanya aku bilang it is okay. Tapi ingat, semua minor arcana konsekuensinya kamu tanggung. The Six of Swords ini guys sedih, pergi dalam keadaan sedih, makanya semuanya menunduk ya. Kalau memang itu yang terbaik menurutmu, silakan ya, because this is your life. Kamu yang tahu Scorpio apa yang terbaik dalam keadaan The Six of Swords minor arcana. Yes. Kita teruskan untuk Scorpio yang sedang single. Kamu terlalu banyak mempermainkan orang katanya guys. Kenapa kamu mempermainkan orang Scorpio? Kamu itu kayak PHP-in orang, banyak kasih harapan, tapping and go. Kamu cewek gitu, dan kemudian ketika ceweknya melihat kamu buang muka. Kalau seandainya kamu perempuan, kamu senyum gitu dengan penuh godaan ke seorang laki-laki. Pas laki-lakinya mendekati kamu maki-maki dia. Oke. Kayak ada semacam apa ya, bukan godaan guys, let me see, apa itu ya istilahnya ya, kayak pancing-pancingan gitu loh, tarik ulur nggak jelas. Karena ini dalam hal romance, berarti harusnya jelas begitu. Kalau memang kamu nggak suka dan nggak ada niatan untuk in relationship dengan seseorang, kamu itu udah harus jaga sikap guys, atau lebih tegas ke dia dengan mengatakan there's no way on hell kita akan bersama for right now begitu ya. Tapi ini enggak, kamu itu kayak kesan itu kasih harapan dan ternyata nggak jelas begitu loh guys. Dan The Tower datang di Desember ini karena ini sudah kamu lakukan dari beberapa waktu sebelumnya ya. Kamu PHP-in orang, kamu ghosting orang tanpa ada kejelasan tentang komitmen ke depannya. Kamu akan kena hukuman katanya, dan this is cannot be undone. Kamu tidak bisa menghindari ini lagi. Dari beberapa waktu sebelumnya kamu udah dinasihatkan untuk berhenti mempermainkan orang, tapi kamu masih terus mempermainkan, dan di Desember ini hukumannya akan kamu terima. Oke, Scorpio, itu aja yang aku punya untuk kamu guys di readingan highlight for December 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Desember. Wish you all the best Scorpio. Thank you very much guys. I love you. Dadah.